Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Alvito Kasmo Putra dengan NIM 2106011 dari program studi Teknik Informatika dari kelas A. Dari mata kuliah Matematika Diskrit 2 ini, di sini saya akan memaparkan dua hal, yaitu tentang bagaimana cara cari solusi dan masalah Chinese Remainder Problem, dan yang kedua yaitu bagaimana algoritma kriptografi dapat mengamankan data atau informasi hanya dengan menerapkan teori bilangan bulat. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu bagaimana cari solusi dari masalah Chinese Remainder Problem. Di sini ada jawabannya, yaitu yang pertama, misalkan M1, M2 sampai MR adalah bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga FPB, MI dan MJ sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Sistem kongruensi linear satu variabel dari sini, yaitu X kongruen A1 mod M1, X kongruen A2 mod M2 sampai X sama dengan AR mod MR mempunyai solusi simultan yang tunggal modul bilangan bulat. Adapun langkah-langkah menyelesaikan persoalan yang melibatkan teorema sisa Cina adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, nyatakan permasalahan dalam sistem kongruensi linear berikut yang seperti tadi yaitu X kongruen A1 mod M1 sampai X kongruen AR mod MR. Yang kedua, pastikan bahwa M1, M2 sampai MR semuanya saling relatif prima memiliki FPB1. Jika tidak, sederhanakan terlebih dahulu sistem tersebut dengan menggunakan sifat-sifat kongruensi modulo. Ketiga, tuliskan XK kongruen M pangkat min 1 K atau mod K, mod MK, dan selesaikan inverse modul tersebut. Dan keempat, yaitu nyatakan solusi sistem sebagai X kongruen sigma R I sama dengan 1 AI MI XI mod NK kongruen A1 M1 X1 tambah A2 M2 X2 ditambah sampai dengan tambah AR MR XR mod NK. Permasalahan mengenai hal di atas dapat dimodelkan dalam sistem kongruensi linear berikut. X kongruen 2 mod 3, X kongruen 3 mod 5, X kongruen 2 mod 7. Untuk M sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Diperoleh M1 sama dengan 105 dibagi 3 yaitu 35. M2 sama dengan 105 dibagi 5 yaitu 21. M3 sama dengan 105 dibagi 7 yaitu 15. Dengan demikian diperoleh Y1 sama dengan kongruen 35 pangkat min 1 mod 3 kongruen 2 mod 3. Y2 kongruen 21 min 1 mod 5 kongruen 1 mod 5. Y3 kongruen 15 pangkat min 1 mod 7 kongruen 1 mod 7. Maka solusi yang didapatkan yaitu X kongruen 2 dikali 35 dikali 2 tambah 3 tambah 21 dikali 21 dikali 1 tambah 2 kali 15 kali 1 mod 105 kongruen 140 ditambah 65 tambah 30 kali mod 105 kongruen 233 kali mod 105 kongruen 23 mod 105. Jadi hasilnya adalah 23. Bisa juga 25 tambah 105 sama 128 bukti dan seterusnya. Baik, yang kedua yaitu soalnya bagaimana algoritma kriptografi dapat mengamankan data atau informasi hanya dengan menerapkan teori bilangan bulat. Jawabannya yaitu baik dari secara definisi, algoritma Euclidean dan aritmatika modulo merupakan hal yang sangat relevan dengan kriptografi, yang mana hal tersebut berisi fungsi dan teorema bilangan bulat. Kriptografi modern tak lagi mendasarkan kekuatan pada algoritmanya. Jadi algoritma tidak lagi dirahasiakan dan boleh diketahui oleh umum. Kekuatan kriptografinya terletak pada kunci yang berupa deretan karakter atau deretan bilangan bulat. Dijaga kerahasiaannya. Hanya orang yang mengetahui kunci yang dapat melakukan enkripsi dan deskripsi. Kunci ini analog fungsinya dengan password pada sistem komputer, PIN pada ATM atau kartu kredit. Bedanya, jika password bertujuan untuk otorisasi akses, maka kunci pada kriptografi digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi.
Dalam kriptografi terdapat beberapa istilah khusus pesan yang dirahasiakan, dinamakan plain text atau teks jelas dan dapat mengerti. Sedangkan pesan hasil penyamaran disebut ciphertext atau teks tersandi. Proses penyamaran dari plain text ke ciphertext disebut enkripsi dan proses pembalikan dari ciphertext ke plain text disebut deskripsi. Enkripsi dan deskripsi pada suatu proses penyamaran pesan memiliki suatu kunci tersendiri dan hanya orang yang berhak mengetahui kunci tersebut. Baik, di sini ada contohnya yaitu uh, ki- baik di sini ada teks yang di dari contoh bahasa teks. Baik, di sini ada contoh bahasa kriptografi dan di sini ada 13 jajar dari A ke M dan N ke Z. Dari A ke M dan akan dibalikan menjadi N ke Z. Contohnya seperti ada teks hello akan menjadi teks URYYB. Karena H yang awalnya H akan terbalik menjadi U, E akan terbalik menjadi R, L akan terbalik menjadi Y, dan B terbalik menjadi dan O terbalik menjadi B. Maka sebaliknya juga kalau ketika kita misalkan mencoba menginput dari yang bawah ini akan menjadi teks seperti ini. Contohnya nama saya ini. Nama saya ini dari SHDAM, maka bahasa kriptografinya itu akan berubah dari S menjadi F dan H menjadi U dan A menjadi N dan D menjadi Q, A lagi menjadi N dan M menjadi Z. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.